Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mekanika kuantum. Di sini kita akan lanjutkan dengan pembahasan eksperimen Stern-Gerlach. Stern-Gerlach, tapi untuk yang sumbu X gitu ya. Eksperimen Stern-Gerlach yang sumbu X. Jadi skemanya seperti ini. Samar yang seperti sumbu Z ya. Jadi saya punya beam particle gitu. Kemudian dia masuk ke aparatus Stern-Gerlach yang sumbu X. Dia ini spin setengah ya. Jadi di sini adalah beam particle spin setengah gitu ya. Spin setengah. Dia masuk aparatus Stern-Gerlach dengan orientasi sumbu X. Maka hasil eksperimennya yang didapatkan itu dia akan terpecah menjadi dua sorotan partikel gitu. Dimana di sini hasilnya adalah dia partikel yang memiliki spin X itu nilainya adalah H bar per 2, dan di sini adalah spin X minus H bar per 2. Jadi hasilnya sama persis dengan kalau kita lihat di untuk eksperimen Stern-Gerlach dengan orientasi sumbu Z. Karena ya sumbu Z di awal waktu kita bahas tentang itu kan ditentukannya secara sembarang di dalam ruang ya. Jadi titik manapun atau arah manapun di dalam ruang yang Anda anggap itu sebagai sumbu Z, maka ya udah kita labeli dia sebagai sumbu Z. Maka sisanya yang tegak lurus, dua sumbu yang saling tegak lurus sisanya adalah sumbu X dan sumbu Y. Tapi pemilihan sumbu Z tadi itu adalah sembarang gitu ya. Nah, ini kurang lebih kalau semacam itu, maka tentu kita memiliki hasil yang identik dengan hasil eksperimen kita kalau kita pakai orientasi Stern-Gerlachnya ke arah sumbu Z ya. Jadi hasil-hasilnya juga akan sama gitu. Jadi ini misalkan kalau misalnya tadi yang kayak gini, terus ini kita ulangi lagi, ini Stern-Gerlach dalam arah sumbu X, kemudian misalnya yang spin yang min H bar per 2 itu kita blok, terus ini yang spin X nilai H bar per 2 ini kita teruskan, dan di sini kita masukkan ke Stern-Gerlach orientasi X lagi, maka dia menghasilkan yang H bar per 2 lagi, yang plus H bar per 2. Begitu juga sebaliknya ya, kalau yang di sini yang kita blok itu adalah yang positif, yang positif H bar per 2 gitu, state dengan nilai orientasi nilai dengan proyeksi spin ke arah sumbu X nya yang H bar per 2 plus kita blok, yang kita teruskan adalah yang memiliki proyeksi ke arah sumbu X yang nilainya minus H bar per 2, terus ini diteruskan, ini SGX, maka hasilnya di sini adalah SX sama dengan minus H bar per 2. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ini kalau kita mau abstraksi dalam bentuk vektor cat ya, vektor produk skalar antara vektor keadaan. Nah, ini sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai state-nya itu kita bisa kasih kayak gini ya. Jadi ini semacam adalah state cat dengan orientasi spin arah X yang nilainya H bar per 2. Ini kita kasih nama plus X gitu ya. Yang ini juga kalau kita kasih tanda cat-nya begini, kita kasih dia di dalam kurung cat-nya, maka ini sama dengan yang minus X gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kalau dia kondisi awalnya adalah plus X, kemudian dia diukur lagi orientasinya ke arah sumbu X, ya tetap tidak berubah gitu ya. Artinya saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk yang tipe eksperimen yang pertama ini saya punya plus X itu sama dengan 1 ya. Jadi kemungkinan plus X ditemukan dalam plus X itu adalah 1, dan kesimpulan keduanya adalah plus X di sini minus X gitu, kita produk skalar kan. Jadi kalau saya punya state plus X, kemungkinan dia ditemukan dalam minus X itu adalah 0.
Nah, kemudian untuk yang eksperimen yang di bawah ini kita bisa lihat kalau dia kondisinya plus X, awalnya diukur lagi orientasinya ke arah sumbu X, tetap tidak berubah, tetap minus X ya, sorry. Jadi ini minus X, diukur orientasinya sumbu X, hasilnya minus X lagi. Sehingga di sini saya punya relasi dia min X, produk skalar antara min X dan min X adalah 1, dan dia tidak punya komponen ke arah sumbu positif ya. Jadi ini adalah 0. Nah, kita lihat ini merupakan sifat basis ya. Ini adalah sifat basis. Jadi ini adalah pilihan kita selain pilihan basis yang kita bisa pilih selain dari plus minus Z ya. Jadi saya bisa pilih plus minus X gitu. Ya, jadi plus X dan min X itu juga merupakan basis. Ini juga merupakan basis. Basis di ruang Hilbert spin setengah. Oke. Nah, ini dia untuk yang penggambaran umum untuk eksperimen tergerak arah sumbu X. Kemudian di sini kita akan mulai melihat sesuatu yang menarik ya. Jadi kita akan kombinasikan Stern gelah Stern gelah dari Z dan X gitu ya. Jadi gabungan Stern gelah di sini adalah gabungan Stern gelah X dan Y, X dan Z. Oke, jadi skema eksperimen yang dilakukan itu semacam ini. Saya punya beam partikel yang sembarang masuk ke aparatus Stern gelah X gitu. Kemudian di sini beamnya akan pecah jadi dua, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Jadi di sini yang hasilnya SX itu merupakan plus H bar per 2. Di sini yang SX-nya sama dengan min H bar per 2, kita akan blok. Kemudian beam partikel ini kita masukkan lagi ke aparatus Stern gelah yang kedua, tapi sekarang orientasinya adalah ke sumbu Z gitu. Nah, seperti apa luarannya? Ternyata dari eksperimen dia memberikan luaran bahwasanya kalau misalkan di sini jumlah partikelnya adalah N0 ya, yang spin X-nya itu plus H bar per 2 itu jumlahnya N0. Kemudian kita lakukan pengukuran di Stern gelah arah sumbu Z, maka di sini dia beamnya akan terpecah jadi dua. Dengan di sini SZ sama dengan plus H bar per 2 dan SZ sama dengan min H bar per 2. Jadi ini adalah perolehan dari eksperimen, dan jumlah partikelnya masing-masing adalah separuh dari jumlah partikel yang masuk. Oke, jadi di sini ini adalah hasil yang menarik ya, dalam artian kalau saya misalkan di sini dan di sini ini acak ya, ini acak. Jadi ini acak. Dan ini pun dibolak-balik hasilnya ternyata sama ya. Jadi kalau misalkan saya punya di sebelum ini itu ya, saya set bahwasanya ini yang sembarang, ini acak, ini sembarang psi itu, saya nggak tahu ini psinya apa gitu, keadaan psi gitu. Kemudian dia masuk ke Stern gelah Z gitu misalnya. Kemudian di sini yang ini diblok, yang minus ini diblok, kemudian yang dibiarkan terus itu adalah yang SZ itu H bar per 2. Kemudian ini masuk ke dalam SGX. Nah, ini ternyata di dalam SGX-nya itu Stern gelah X ini juga pecah jadi dua. Dia pecah jadi dua. Di sini merupakan SX yang nilainya plus H bar per 2. Ini SX yang min H bar per 2 gitu. Nah, ini kemudian kalau kita lanjutkan, ini eksperimen ini dilanjutkan bisa jadi eksperimen yang ini. Dalam artian kalau yang sebelah sini saya blok gitu, dan saya tahu di sini jumlah partikelnya adalah N0. Kemudian yang ini saya biarkan dia terus lanjut, beam partikelnya lanjut, dan dia masuk ke Stern gelah dalam arah Z, orientasi Z.
maka dia di sini akan pecah menjadi dua beam, dua sorotan partikel dengan plus H bar per 2. Ini Z sama dengan min H bar per 2, dan ini jumlah partikelnya adalah ini N0 per 2 dan ini juga N0 per 2. Jadi kita lihat bahwasanya ini misalkan kalau kita eksperimennya kita lebih komplekskan lagi untuk melihat keanehannya gitu, keanehannya itu kita buat kondisi yang semacam ini. Jadi sebenarnya yang di atas ini itu adalah bagian ininya saja, bagian ininya saja. Tapi misalkan di sini itu ternyata yang masuk di Stern-Gerlach X itu tadi adalah spin plus Z gitu ya, plus Z. Kalau kita lihat yang di eksperimen yang Stern-Gerlach Z itu kan kita tahu bahwasanya kalau misalnya ini saya punya kondisi spin Z yang plus H bar per 2, kemudian dia beamnya ini masuk ke Stern-Gerlach dalam arah Z, itu dia purely di sini hanya lewat gitu kan, H bar per 2 lagi. Artinya apa? Pengukuran di Stern-Gerlach arah sumbu Z terhadap suatu beam partikel yang orientasinya udah jelas-jelas ke suatu arah Z tertentu itu tidak akan mengubahnya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwasanya informasi awal saya punya seluruh partikel yang masuk ke aparatus Stern-Gerlach X ini seluruhnya adalah spin up dalam sumbu Z, gitu ya. Atau ya ini kita bilangnya adalah spin up ya. Kalau spinnya itu H bar per 2 itu spin up, kalau spinnya itu min H bar per 2 itu kita bisa bilang itu spin down. Nah, spin up, murni spin up masuk ke arah Stern-Gerlach X, dia pecah jadi dua sorotan partikel SX yang spin up dalam arah sumbu X dan spin down dalam arah sumbu X. Kemudian yang ini diblok, yang spin up dalam sumbu X masuk lagi Stern-Gerlach Z, kemudian dia pecah jadi spin up dan down dengan jumlah yang sama gitu dalam sumbu Z. Artinya apa? Informasi ini bahwasanya semua tadi spin up itu sudah hilang di sini. Karena di sini semuanya muncul setengah-setengah itu spin up dan spin down. Artinya apa? Artinya di sini tuh dia mengubah keadaan dari spin Z ya. Artinya dua kondisi ini tuh tidak kompatibel gitu karena dia mengubah orientasi yang Z yang ada di sini. Nah, ini kalau kita bahasakan menggunakan menggunakan bracket kita tadi, kita bisa katakan kalau misalkan kita analisnya mulai dari daerah yang ini ya, kita bisa misalnya analisa dari daerah yang ini. Oke, kalau kita analisa dari daerah yang itu, maka kita bisa nyatakan bahwasanya di sini ternyata cat. Jadi kalau saya punya SX, kondisi SX sama dengan plus H bar per 2, itu kan kalau kita kasih bentuk cat-nya berarti kayak gini. Ini tadi namanya adalah plus X gitu kan ya. Nah, plus X ini ternyata dia bisa dinyatakan dalam bentuk ini dalam bentuk Z ya. Jadi dia bisa dinyatakan dalam sesuatu yang kalau kita lihat di sini mungkin kita lihat bisa tarik produk skalarnya dulu ya. Kalau kita lihat produk skalarnya dulu, maka kalau saya punya kondisi plus X, awalnya plus X yaitu yang ini, yang masuk Stern-Gerlach ini. Kemudian saya mau cari tahu dia peluangnya ditemukan dalam kondisi plus Z. Ya, ini kan berarti sama dengan setengah karena kita lihat di sini ini plus Z itu kalau awalnya N0, ini N0 per 2. Berarti dari sini kita juga bisa tarik kesimpulan yang sama untuk yang minus ya. Berarti kalau saya punya kondisi plus X, kemudian saya mau cari tahu kemungkinan dia ditemukan dalam kondisi minus Z, itu sama dengan setengah juga. Ya, ini setengah. Karena ini N0, ini N0 per 2, ini N0, ini setengah N0, ini setengah N0. Berarti probabilitasnya itu ditulis semacam ini, setengah gitu ya. Nah, kaitannya dengan yang akan kita bahas di sini, ini menandakan komponen kita nanti ya. Dalam artian gini, kalau dari X tadi,
kalau saya punya kondisi awal X plus X, itu kalau saya mau ekspansikan dia dalam Z gitu kan, berarti saya bisa tulis dia gini, operator identitas tapi yang Z gitu ya, kena yang plus X kan gitu. Berarti di sini saya punya plus Z, ini plus X, yang ini plus min Z plus X gitu ya. Jadi ini adalah vektor cat plus X kita. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cari tahu di sini plus X ya. Berarti kita bisa cari tahu nilai min Z, produk skalar min Z dan plus X itu dari yang ini kan. Sedangkan produk skalar yang plus Z sama X itu dari yang sebelah sini. Nah, intinya kalau kita mau lihat dari sini, yang perlu diingat adalah secara umum perkalian atau produk skalar antara dua buah vektor yang berbeda itu dia adalah bilangan kompleks. Artinya ini secara umum bisa dituliskan semacam ini. Artinya ini kalau mau dituliskan secara umum, saya punya plus Z dan plus X itu secara umum bisa dituliskan sebagai suatu bilangan yang semacam ini. Ini gitu, I delta plus gitu misalkan. Dan minus Z kena plus X itu juga bisa dituliskan sebagai I delta minus gitu. Dengan delta plus dan delta minus itu suatu angka real ya. Kayak gini. Nah, Anda bisa hitung bahwasanya kalau ini Anda cari kuadrat mutlaknya, ini nilainya setengah, jadi sama dengan yang ini. Dan ini kuadrat mutlaknya seperti ini, itu adalah nilainya setengah juga, gitu ya. Sehingga kita udah dapat komponen-komponen yang ada di sini ya, yaitu diberikan oleh ini. Walaupun delta plus dan delta minusnya belum kita spesifikkan, kita belum tentukan nilainya berapa. Nah, itu akan kita tentukan ketika kita menganalisa secara keseluruhan dari kondisi spin, termasuk dengan kondisi spin yang arah Y nanti ya. Nah, untuk sementara ini kita akan tuliskan berarti kondisi spin yang spin up arah Z itu kita bisa tuliskan sebagai ini plus Z plus X itu berarti yang ini EI delta plus per akar 2, ini cat-nya plus Z plus angka ini ya, karena ini sama dengan yang ini berarti sama dengan I delta minus per akar 2 ini min Z. Nah, ini adalah salah satu hasil kita ya, bahwasanya basis plus X tadi juga bisa dinyatakan dalam basis plus Z dan minus Z. Nah, karena yang ini kita belum tentukan, nilai parameternya delta plus dan delta minus itu belum kita tentukan, nanti kita tentukan yang untuk minus X-nya yang belakangan gitu ya, karena nanti dia nilainya akan bergantung dengan yang delta plus dan delta minus ini juga. Nah, untuk yang eksperimen ke arah sumbu Y, jadi kita bisa lakukan logika yang sama dengan yang ini ya, dengan kita lakukan seluruh logika yang sama gitu. Jadi kita mungkin copy yang ini aja. Oke, sebentar. Nah, kita akan copy ini. Kita akan paste di sini. Oke, mungkin gini ya. Ya. Nah, ini sekarang kita akan lihat yang untuk sumbu Y. Jadi ini adalah hasil kita ya, yang perlu kita highlight gitu ya. Jadi ini adalah hasil kita. Nah, ini adalah hasil kita yang akan kita kunjungi lagi nanti untuk menentukan parameter delta plus dan delta minus. Sekarang kita akan lihat eksperimen gabungan untuk Stern-Gerlach Y dan Stern-Gerlach Z. Ya, jadi di sini ini masih sama gitu. Kita hapus. Nah, ini masih sama.
Cuman di sini yang di sini adalah stern gelah Y gitu, sehingga yang di sini adalah stern gelahnya itu adalah SY, ini juga spin Y gitu. Nah, oke, ini persis sama kayak gini. Jadi kita bisa lihat bahwasanya pengukuran antara Y dan Z itu juga tidak kompatibel ya. Tadi kita tahu bahwasanya seluruhnya itu adalah spin up dalam sumbu Z. Kemudian sampai di sini dipecah jadi dua. Kemudian ketika dimasukkan stern gelah sumbu Z lagi, dia informasi bahwasanya tadinya itu seluruhnya spin up itu udah hilang karena di sini muncul spin up dan spin down setengah-setengah. Sehingga menggunakan logika yang sama dengan yang di atas tadi, kita bisa langsung tuliskan saja bahwasanya di sini saya akan punya produk skalar antara plus Z, atau probabilitas menemukan plus Z kalau kondisi awalnya itu adalah plus Y gitu. Jadi ini kalau kita kasih cat, ini kan sama dengan plus Y gitu. Kalau yang bawah kita kasih cat, ini sama dengan min Y. Ini didefinisikan sebagai min Y. Nah sekarang saya ingin tahu dia probabilitas kalau saya temukan dia dalam spin up sumbu Z kalau kondisi awalnya kan spin up dalam sumbu Y kan gitu ya. Berarti yang harus saya hitung adalah besaran ini. Probabilitasnya itu adalah setengah gitu. Atau ini adalah informasi yang kita dapatkan dari eksperimen. Kemudian berikutnya juga sama, ini ternyata probabilitasnya setengah juga ditemukan dalam keadaan spin down sumbu Z. Berarti besaran ini itu nilainya juga sama dengan setengah. Nah dengan logika yang sama berarti dari sini saya bisa dapatkan Dari sini saya bisa dapatkan bahwasanya plus Z dan plus Y itu bisa ditulis sebagai I gamma gitu, gamma plus per akar 2, yang di sini adalah min Z-nya ini plus Y sama dengan I gamma minus per akar 2 gitu ya. Karena ini kalau Anda kuadrat komplekskan akan memberikan hasil yang di atas dua-duanya ini. Karena kita tahu bahwasanya secara umum hasil produk skalar dua vektor yang berbeda di ruang Hilbert kita itu hasilnya adalah bilangan kompleks gitu ya. Ini adalah bilangan kompleksnya. Nah, dari sini maka kita akan dapatkan hasil yang sama dengan apa tadi? Kita akan beri perlakuan yang sama ya. Jadi kondisi plus Y itu bisa diuraikan kalau kita kenakan dia operator identitas yang untuk sumbu Z gitu ke plus Y kita. Artinya, atau kadang bisa dituliskan gini juga ya, jumlahan I dari misalnya ini ZI gitu, untuk menandakan dia adalah basis di sumbu Z gitu ya, dari plus Y. I dari 1 sampai 2 karena ZI-nya itu ada plus Y dan minus Y. Maka ini bisa dituliskan sebagai plus Z kena plus Y dan plus min Z kena plus Y juga. Nah kita lihat nilai-nilainya ini, nilai-nilai min Z plus Y dan plus Z plus Y itu ada diberikan oleh ini, sehingga saya bisa tuliskan bahwasanya melalui hasil kesimpulan eksperimen ini, cat dari plus Y itu bisa dituliskan sebagai EI gamma plus per akar 2, ini adalah plus Z, plus EI gamma minus per akar 2, yang ini adalah minus Z. Nah ini adalah akan jadi titik tolak awal kita kalau kita ingin menganalisa nanti tentang basis-basis spin ya, terutama nanti yang akan membentuk bentuk operator spin secara umum yang nanti akan diberikan oleh matriks Pauli ya. Jadi dari dua hasil ini nanti kita akan lanjutkan, kita akan analisa lebih lanjut lagi untuk mengetahui berapa nilai di sini konstanta delta plus dan delta minus yang ada di sini, delta plus dan delta minus. Dan untuk yang di sini nanti kita akan cari tahu
berapa nilai gamma plus dan gamma minus ini. Kita akan lakukan itu di video pembahasan berikutnya.